Halo Tribuners, pihak Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas banding yang ia masukkan, di mana Pengadilan Tinggi Jakarta memutus banding Nikita Mirzani dengan hasil berbunyi bahwa Nikita Mirzani dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang dan juga pemerasan melalui elektronik terhadap korban Reza Gladys, serta vonis Nikita Mirzani bertambah dari 4 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditambah menjadi vonisnya adalah 6 tahun kurungan penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Usman Lawara menyampaikan kalau kliennya sangat kesal dan juga tidak menyangka serta kecewa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sesuai, sangat memberatkan kliennya yaitu bertambah 2 tahun atau menjadi 6 tahun kurungan penjara. Usman Lawara menyampaikan kalau putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sesuai dalam fakta persidangan. Dan Nikita Mirzani kecewa karena selama ini tidak pernah melakukan upaya tindak pidana pencucian uang terhadap Reza Gladys. Karena uang yang diberikan dari Reza Gladys adalah hasil dari kesepakatan antara dia dan juga antara Reza dan juga asisten dari Nikita Mirzani. Karena tidak merasa melakukan tindak pidana pencucian uang dan juga kecewa atau tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, maka Nikita Mirzani akan melakukan upaya kasasi untuk menjawab dari putusan banding atau putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta, di mana berkas kasasi akan dimasukkan oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani pada hari Senin 15 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana nantinya berkas itu akan diproses oleh Mahkamah Agung. Berikut keterangan dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Maafin ya Bang. Oke, Bang Usman, Bang Andi, seperti apa menanggapi banding yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi dan justru hukuman ditambah menjadi 6 tahun serta dimasukin lagi satu pasal yaitu terbukti TPPU. Gimana tanggapan dari Abang sebagai kuasa hukum kita? Baik, terima kasih ya rekan-rekan media. Jadi sebelumnya kan berkaitan dengan hal ini memang kami baru menerima putusan dari Pengadilan Tinggi terkait dengan permasalahan ini di hari kemarin Jumat ya. Nah, oleh karenanya beberapa hari kemarin teman-teman media meminta kami untuk menyampaikan statement, belum bisa kami akomodir karena kami harus membaca utuh ya apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi DKI. Berkaitan dengan hal itu ya tentu kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai putusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi. Tapi dengan adanya putusan itu ya justru kami menganggap bahwa putusan itu adalah putusan yang tentu tidak berkenaan dengan fakta atau hukum yang sebenarnya. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua ya, dalam putusan ini, putusan Pengadilan Tinggi nomor 255 atas nama Nikita Mirzani ya, disimpulkan bahwa terhadap Nikita jadi diperkuat soal dakwaan terkait dengan pasal 45 junto pasal 27B ya, disimpulkan bahwa Nikita itu adalah memerintahkan atau menyuruh Oki memburamkan tanggal ya, memburamkan tanggal pembelian nota glowing booster cell. Nah, ini adalah kekeliruan yang sangat menyesatkan. Kenapa? Fakta persidangan, Nikita mendapat nota pembelian glowing booster cell
itu dari saksi Yosi, bukan diburamkan, apalagi disampaikan bahwa Nikita yang menyuruh memburamkan tanggal itu. Nah, ini yang kemudian ya menurut kami adalah sebuah fakta yang dimanipulasi lagi. Terjadi putusan yang manipulatif di dalam pertimbangan hukum judi fakti tingkat banding. Bagaimana bisa ya pertimbangan-pertimbangan ini jauh dari fakta di persidangan. Kita tahu dalam proses hukum di tingkat awal, saksi Yosi pada saat itu mendatangi kita di di tempat makan Sambal Setan Mang. Dialah yang kemudian ya memberikan nota pembelian itu karena dia menganggap bahwa saya tertipu oleh produk dari Glavicia RMA Group, dalam hal ini adalah glowing booster cell. Lalu disampaikan oleh Nikita, kalau begitu kamu buktinya ada enggak? Dia bilang begitu, ada, saya ambil. Lah, itu adalah fakta yang terungkap di persidangan. Tapi di putusan ini berubah lagi. Kalau di putusan tingkat awal ya katanya glowing booster cell itu adalah inisiatif dari Nikita yang menyuruh Mail mengirimkan kepada Reza Gladys. Nah sekarang ini dirubah lagi bahwa Nikita yang memerintahkan Mail ataupun Oki untuk memburamkan tanggal pembelian itu. Jadi seolah-olah dengan Nikita memerintahkan atau menyuruh Mail memburamkan tanggal ini, seolah-olah itu dianggap sebagai alat ancaman ya untuk mendapat keuntungan dari RG dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua ya terkait dengan uang yang diterima oleh siapa itu namanya Nikita. Jadi disimpulkan di sini ya, ini menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa Nikita yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim Tinggi mendapati bahwa perbuatan terdakwa Nikita yang memerintahkan Ismail Marzuki agar uang tutup mulut ditransfer ke rekening BCA nomor dan seterusnya atas nama PT Bumi Paramawisesa. Pertanyaan serius dari perkara ini, apakah perkara ini perkara uang tutup mulut? Nikita disimpulkan dikatakan menyuruh Mail menyampaikan kepada untuk tutup mulut. Ini bukan perkara uang tutup mulut. Lalu uang tutup mulut itu dianalogikan sebagai sebuah perbuatan tindak pidana pencucian uang. Logikanya bagaimana menyambung logika uang tutup mulut ya? Lalu kemudian disimpulkan uang tutup mulut itu adalah upaya untuk menyembunyikan uang. Tutup mulut ya, kalau misalnya ya, saya mau pakai dalil argumentasi dari putusan ini. Kalau tutup mulut selesai diberikan, terserah dari yang punya uang dikemanakan itu. Nih, saya logikakan begini. Nih kamu jangan bicara apa-apa ya. Ini saya kasih duit, terserah uang ini mau diapakan. Oke? Clear? Saya mau bakar kayak duit itu, saya mau robek kayak duit itu, saya mau kasih ke orang duit itu urusan saya gitu. Jadi kalau dianggap sebagai uang tutup mulut, selesai. Oke, itu uang tutup mulut. Ini logika hukum begitu ya. Sekarang kamu saya perintahkan transfer ke sini. Selesai. Artinya apa? Itu adalah pidana yang tidak bisa dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Maka ya saya bilang ini adalah putusan yang keliru, sangat keliru putusan dari pengadilan tingkat tingkat tinggi atau tingkat banding. Lah, lalu kalau dengan demikian ya, maka kita beranggapan bagaimana uang itu bisa disembunyikan. Sementara faktanya uang itu ditransfer sendiri oleh RG. Makna menyembunyikan ini supaya orang ini tidak tahu, si penerima tidak tahu, si pemberi tidak tahu, si penerima tidak tahu, itu disembunyikan, orang lain tidak tahu. Ya kalau begini putusan ini, RG tahu kemana duit itu dialirkan, kemana duit itu dipindahkan, kemana duit itu dikirim, tahu. Artinya tidak ada yang disembunyikan di sini.
Begitu. Nah, lalu ya, yang kemudian terkait dengan ini, kalau Nikita disimpulkan dalam putusan ini melakukan tindak pidana pencucian uang, ya, maka hukumnya tindak pidana pencucian uang itu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang terorganisir, dilakukan oleh banyak pihak, dilakukan oleh banyak orang. Maka logikanya kalau Nikita disimpulkan melakukan tindak pidana pencucian uang, artinya aliran uang yang diberikan RG itu uang dari hasil tindak pidana pencucian uang juga, atau uang dari hasil kejahatan juga. Uang yang diberikan RG itu uang kejahatan. Maka RG harus diproses hukum juga, dipidana juga dong, karena dia memberikan uang hasil kejahatan. Gitu loh. Nah, maka saya bilang ini sangat keliru pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat tinggi yang berkaitan dengan terpenuhinya tindak pidana pencucian uang itu. Nah, berikutnya yang keempat adalah di sini dikatakan juga bahwa terhadap pengiriman uang tersebut ya bertepatan dengan pembelian cicilan pembayaran cicilan down payment uang terhadap PT Bumi Paramawisesa. Ini kan pakai cocok logi namanya ini. Putusan cocok logi. Orang mendapat uang, lalu dia perintahkan, tadi saya mau pakai dibilang tutup mulut tadi di awal, tutup mulut ya. Katakan dia bilang dia menerima uang tutup mulut. Oke, diterima uang tutup mulut. Lalu uang tutup mulut itu saya suruh atau Nikita suruh transfer ke sini. Orang yang mentransfer siapa? Orang yang mentransfer adalah orang yang mau menutup mulut. Ya, berarti kenapa pakai cocok logi putusan ini? Ada pembayaran, ada uang, lalu disimpulkan pembayaran tutup mulut itu kepada PT Bumi Paramawisesa diartikan sebagai upaya untuk menyembunyikan uang. Ini kan nggak benar juga putusan yang begini. Nah, oleh sebab itu ya saya dan tim itu menyampaikan bahwa putusan ini adalah putusan yang manipulatif ya, terhadap fakta-faktanya justru dirubah lagi. Yang tadinya bahwa glowing booster cell itu adalah pembeliannya terhadap itu dikirimkan kepada siapa? Reza itu adalah perintah dari Nikita, padahal itu faktanya tidak pernah ada gitu kan. Apalagi sampai memerintahkan Nikita yang memerintahkan itu diblur, itu diburamkan tanggalnya. Padahal fakta di persidangan ya itu diserahkan oleh Yosi dalam di rumah makan Sambal Setan Kemang. Ya, gitu dari saya kira-kira rekan-rekan. Bahasanya abang tuh harusnya apa tuh, kesepakatan apa gitu? Kalau kita begini ya, saya mengatakan kalau itu disimpulkan sebagai uang tutup mulut oleh majelis hakim tingkat tinggi ya, maka itu bertentangan dengan fakta adanya peristiwa terkait permintaan tolong dari Reza Gladys kepada Nikita melalui Ismail. Permintaan tolong, kita kan tahu di persidangan itu, video kita, rekaman suara kita sampaikan di persidangan bahwa jelas, Mail, aku tidak mau ribut-ribut. Baiknya bagaimana? Aku tidak pernah ribut sama orang gitu. Tolong dong Mail gitu. Nah, ini kalau permintaan tolong ini lalu dia memberikan uang, si Reza memberikan uang, lalu disimpulkan sebagai uang tutup mulut. Anda minta tolong sama saya, kalau saya nggak ini, saya bilang Anda nyogok tutup mulut, lalu Anda nggak mau, Anda pidanakan dong saya. Kan begitu. Berarti penawarannya dari Reza Gladys dulu? Semua penawaran dari awal ya. Saya sampaikan dari fakta di persidangan mulai dari awal. Dia melihat review ya, produknya direview oleh pertama saksi Dr. Samira, oke? Nah, oleh saksi Samira pada saat itu mereview, lalu dilakukan oleh Nikita adalah merepost postingan itu, ya. Kemudian dari situ dia mencoba mencari tahu kenapa
Nikita, bagaimana caranya saya bisa bertemu sama Nikita? Lalu dia mencarilah link. Dia ketemu karena dia dekat sama Oki. Ergi ini dekat sama Oki, satu satu profesi. Dia mulai masuk dari situ. Dokter Oki, tolong dong saya, bla 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 dan seterusnya. Dokter Oki, tolong dong saya dipertemukan. Oki menyarankan kalau begitu kamu ke Mail, jangan ke saya. Yang dekat sama Niki adalah Mail. Disitulah terjadi percakapan intens antara Mail dan Reza Gladys. Ya, nah dari situ kemudian diminta tolong. Apa kamu minta tolong apa? Penawarannya apa? Jangan review lagi produk saya. Tolong bantu saya karena saya sudah dijelek-jelekan oleh Samira. Produk saya sudah di review yang jelek-jelek oleh Samira. Itu kan permintaan. Permintaan itu tentu ada biaya dong. Masa permintaan dalam tanda kutip, mohon maaf ya, permintaan terhadap Nikita itu gratis? Kan nggak mungkin. Nah inilah yang saya bilang salahnya majelis hakim tingkat tinggi. Permintaan tolong itu dianggap sebagai tutup mulut. Apakah orang mau minta tolong terus dimintain biaya? Salah, harus gratis gitu. Ya namanya orang minta tolong ya dulu tolong aja, nggak boleh ada biaya. Kan itu logika sesat gitu. Ya kalau Bang, tadi kan apa sempat bilang ketika Nikita terbukti TPPU, Reza Gladys harus bertanggung jawab juga dong. Ya, Terus harus. tadi abang bilang uangnya dari Reza Gladys hasil dari kejahatan itu dasarnya apa bang? Bang? Gini ya, saya katakan tadi bahwa kalau Nikita dalam putusan ini dianggap telah menerima hasil uang tindak pidana, ya tindak pidananya apa? Tindak pidananya TPPU. Maka si pemberi itu juga harus dikatakan atau disimpulkan sebagai orang yang mempunyai uang dari hasil kejahatan. Uang ini uang hasil kejahatan. Kalau saya menyerahkan uang kepada Anda, lalu Anda dibilang sebagai TPPU, pelaku TPPU, Anda kan berdalih, lah itu kan saya terima dari sana, dari Bang Usman. Berarti harus ditelusuri dong, uang dari hasil saya ini harus ditelusuri. Uang saya ini dari mana? Gitu loh. Apakah uang ini adalah uang hasil dari tindak pidana atau bukan? Gitu. Maka saya bilang tadi TPPU ini adalah kejahatan terorganisir, bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Dia tidak bisa berlangsung atau terjadi kalau cuma sendiri. Sekarang nih kita dianggap melakukan TPPU sendiri. Kan begitu. Karena dia apa? Karena dia mengalihkan uang dari Reza Gladys yang diterimanya ke PT Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah. Ya. Lah pertanyaan seriusnya, apakah uang yang dialihkan ke sana itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Kalau itu uang hasil tindak pidana, maka si pemberi ini harus di cross check juga. Apakah uang itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Gitu. Tapi kan yang mengalihkan Nikita yang menyamarkan uang tersebut bang. Artinya si pemberi enggak. Kan disampaikan di sini upaya menyembunyikan, ya. Yang mentransfer siapa? Yang mentransfer kan Reza Gladys. Terus di mana yang disembunyikan? Apanya yang disembunyikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau uang itu misalnya begini, dari Reza bilang ke Mail ke sini, baru si ini lagi mentransfer ke perusahaan. Inilah proses TPPU, layeringnya, integrationnya, placementnya. Nah itu baru dikatakan sebagai perbuatan mencuci uang. Ini kan langsung dari si pemberi duit langsung ke perusahaan itu. Apanya yang disembunyikan coba? Pemberi uang, Anda menyuruh saya transfer ke rekening ini. Apa saya sembunyi duit itu? Saya sembunyikan, saya samarkan duit itu. Semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu maksud dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang. Gitu. Bang, mungkin dari kita misalnya sudah mengetahui kalau bandingnya ini naik dan TPPU juga akhirnya masuk gitu ke dalam. Tahu, kami sudah beritahu kemarin ke lapas, ke rutan. Kami beritahu bahwa ini putusan
naik. Pertimbangan putusannya itu dikatakan terbukti TPPU-nya gitu kan. Nah maka dibilang TPPU dari mana gitu loh. Ini TPPU tidak ada proses rangkaian mencuci uangnya di mana gitu. Uangnya saya berkali-kali saya bilang ya, uang ini langsung dari sumbernya. Si pemberi atau pemilik uang ini langsung menyerahkan kepada orang yang dituju. Jadi tidak ada proses menyembunyikan apalagi menyamarkan asal usul uang itu. Kalau uang ini dikatakan uang yang ditransfer Reza Gladys kepada perusahaan PT Bumi Parama Wisesa dikatakan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, ya maka saya bilang tadi si pemberinya kan uangnya langsung dari dia. Gitu loh. Hah? PT Bumi Parama Wisesa. Oke, Nggak punya tempat Bang, itu. Bang, Satu-satu pelan-pelan. Ada yang emosional juga nggak sih Pak Karno? Nah, saya bingung pertanyaannya apa? Mungkin Ada dari begini, besarnya ini kan sudah emosional juga nggak sih Pak karena bandingnya jadi naik jadi 6 tahun gitu. Kenapa bagaimana? Yang kita kerjain menjadi agak emosi juga nggak sih kalau bandingnya jadi 6 tahun dan TPPU juga terbukti. Bukan emosi, kecewa. Ya. Kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar ya seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan, saya bilang kejahatan serius loh, ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main ya. Kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana ya. Jadi dia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sekarang berdasarkan putusan ini, padahal rangkaian peristiwa hukum, fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hampir kurang lebih 8 bulan ya, tidak ada putusan tidak ada fakta yang mengarah pada sebuah proses tindak pidana pencucian uang. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan ya. Kesepakatannya apa? Permintaan tolong tadi itu, dia minta tolong. Ini kalau begini putusan seperti ini, saya yakin ini orang-orang di Indonesia ini nggak akan berani mau nolong orang yang bermasalah. Apalagi permintaan tolongnya itu dalam tanda kutip dia ingin supaya produknya yang tidak terdaftar di BPOM itu tidak diketahui oleh pihak lain, ya kan? Dia meminta supaya ditutupi juga kejahatannya. Bang, ini kan sudah jauh sekali dari ekspektasi dan ini sudah keluar dari fakta hukum dan segala macam. Menurut apa seperti itu kan ya Bang, putusan itu tidak sesuai. Langkah hukumnya jadi Bang sekarang. Nah, saya akan mau tanyakan apakah akan mengajukan upaya kasasi atau seperti apa? Senin kita kasasi. Berarti memutuskan untuk kasasi ya? Iya, harus kasasi karena ini sangat keliru lah. Putusan ini sangat keliru ya. Nanti berkaitan dengan upaya hukum kasasi itu kita Senin akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti teman-teman media bisa datangin lah di hari Senin. Oke, Bang, kan putusan 4 tahun, terus lepas nih dari jerat TPPU juga. Kemudian Abang dan kita kan mengajukan banding. Kasasi. Menyesal nggak sih nih kita ketika kemarin tahu Benar. akhirnya begini nih, akhirnya jadi Jawab. 6 tahun, seharusnya 4 tahun tuh ringan tuh, terus nggak masuk jadi gimana?